Shalom. Dalam kehidupan ini kita perlu memohon pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena kita hidup di dunia ini tentunya pasti menghadapi banyak gangguan, banyak tantangan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan yang mengikut Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan tentunya, dia akan menghadapi tantangan memikul salib dan nama Yesus. Terutama kita yang belakangan ini menghadapi tantangan bagaimana terjadi persekusi terhadap anak-anak Tuhan, terhadap rumah-rumah Tuhan. Dan kita melihat beberapa kejadian terakhir-terakhir ini bagaimana mereka tindakannya begitu anarkis. Belum lagi dari pihak dalam, di mana juga terjadi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ada yang mengajarkan teologi kemakmuran, ya, ada yang mengajarkan penyesatan, ya. Oleh karenanya pada hari ini kita perlu memerlukan pertolongan Tuhan. Kita perlu doa tentunya. Walaupun secara hikmat kita melakukan karya-karya kita untuk kita boleh diperhatikan, ya, meminta menuntut keadilan, tetapi itu tidak cukup. Kita diperlukan doa memohon pertolongan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, jaringan kita. Perlu di sini adalah bagaimana kita memohon pertolongan Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman-zaman ini kita perlu kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan, penyertaan, perlindungan. Itu yang kita butuhkan dari Tuhan. Oleh karenanya mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, ya. Apalagi kita melihat bahwa negara ini atau bangsa ini atau dunia ini memerlukan keselamatan. Masih banyak orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi, dan banyak orang yang perlu ditolong untuk memperoleh keselamatan. Itu bukan hanya tugas seorang pendeta atau penginjil, tapi itu tugas semua orang untuk melakukan pemberitaan kabar baik, sehingga banyak orang yang menerima keselamatan melalui kehidupan kita, ya, dari kehidupan yang terbuka tentunya, karena kita ini adalah kitab yang terbuka bagi banyak orang. Karakter kita, sikap kita, perbuatan kita menjadikan kita garam dan terang menjadi berkat, sehingga banyak orang terselamatkan melalui kehidupan kita. Itu yang kita harus lakukan, sekaligus kita memohon pertolongan untuk bangsa ini atau dunia ini memperoleh keselamatan. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan mengajak, menghimbau kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa tinggal diam dengan kondisi ini. Kita tidak bisa tinggal diam dengan keadaan ini. Apakah kita bisa berdiam diri dengan banyaknya persekusi, pelecehan terhadap rumah-rumah Tuhan atau orang-orang percaya? Tidak bisa. Kita harus bergerak. Kita harus berkarya bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita beritakan keselamatan melalui kehidupan kita. Kalau kita tidak pandai bercakap, mari dengan perbuatan baik kita memberikan perhatian bagi lingkungan kita, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi lingkungan bangsa dan dunia ini, sehingga orang melihat bahwa ada Yesus dalam diri kita. Itulah yang kita perlu lakukan, dan kita bersinergi satu sama lain. Saudara seiman, mari kita teguh berdiri memberitakan kabar baik dengan cara apapun, dengan segala aspek kehidupan kita. Dan kita jangan lupa kita berdoa
memohon pertolongan untuk keselamatan. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk memohon pertolongan Tuhan untuk keselamatan. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa, keselamatan dunia, sehingga semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menyembah, semua lutut menyembah Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.